Wahai para umat audio sekalian, selamat datang kembali di channel Poison Store. Kali ini kami akan melanjutkan pembahasan mengenai prosesor sejuta umat dari Phenom VPR 3.4. Ini adalah bagian kedua dari 3 bagian yang kita sudah persiapkan untuk menjelaskan kepada kalian mengenai prosesor sejuta umat dari Phenom VPR 3.4. Tentunya di bagian ini kita akan menjelaskan kepada kalian cara-cara pemasangan dari si 3.4. Jika di video sebelumnya, kami sudah menjelaskan kepada para umat audio sekalian apa itu 3.4 dan bagaimana fungsi-fungsinya. Kali ini, kami akan melanjutkan video untuk memberitahu kepada para umat audio sekalian bagaimana konfigurasi yang bisa kalian manfaatkan untuk memaksimalkan 3.4. Ada 3 klasifikasi bagaimana cara memasang 3.4 ini. Ini di papan baru kita gambarkan untuk cara normal. Cara kedua adalah cara hybrid, dan cara ketiga adalah cara pemasangan menggunakan 3.4 secara pure DSP. Jadi kita tidak menggunakan power internalnya sama sekali. Mulai dari yang paling ekonomis sama yang menurut kami itu paling mubazir. Jadi buat para umat-umat sekalian, kalau kalian itu duitnya banyak, ada cara yang paling ria nih, buang-buang duit untuk pasang 3.4. Aduh, itu sangat tidak kami sarankan, karena ada pilihan yang lebih baik seperti menggunakan VPR 4.6 MK2. Oke, mari kita lanjut untuk membahas bagaimana cara-cara pemasangan 3.4 ini. Tapi sebelumnya nih, sebelum kita melanjutkan untuk menjelaskan, jangan lupa kalau kalian tidak mau ketinggalan untuk bagian ketiga nanti, bagaimana cara kita bisa menggunakan software dari 3.4, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng untuk notifikasi supaya kalian tidak akan ketinggalan video-video kita yang berikutnya, terutama bagian ketiga dari pembahasan prosesor sejuta umat ini. Sekarang kita akan masuk dalam bagian penjelasan nih. Di sini kita sudah mempersiapkan papan tulis di mana kita itu bisa mempelajari lebih lanjut bagaimana cara memasang 3.4. Ini adalah cara pertama, cara pemasangan normal. Ada 2 konfigurasi yang kita deskripsikan di sini. Yang pertama adalah konfigurasi front rear sub, dan yang kedua adalah konfigurasi two-way rear plus sub. Ini adalah two-way front aktif. Oke, kita mulai dulu dari yang pertama nih. Konfigurasi pertama, front, rear, dan sub. Kita itu menggunakan head unit standar. Lalu kabelnya menggunakan kabel plug and play yang terhubung dengan 3.4. Ini adalah cara yang paling sederhana dan yang paling simple yang bisa kalian lakukan untuk memasang 3.4 di kendaraan kalian. Yang pertama itu, tentunya kita itu asumsinya kadang-kadang saya itu tidak menganjurkan dulu untuk mengganti speaker di mobil standar itu kalau kita mau menggunakan VPR 3.4 secara sederhana. Kemudian kita itu menggunakan speakernya itu hanya dengan menggunakan speaker standar dari kendaraan itu sendiri. VPR 3.4 menggunakan output dari built-in power 4x40 wattnya untuk menjalankan front speaker dan rear speaker, kiri sama kanan, depan dan belakang. Lalu, output subwoofernya dari VPR 3.4, output RCA kemarin untuk jalur sub out, akan digunakan untuk memberikan sinyal kepada subwoofer VX 5.7A. Jadi VX 5.7 ini adalah subwoofer aktif yang di dalamnya sudah ada built-in power amplifier, sama seperti VX 6.8. Ini adalah seri penggantinya. Lanjut ke konfigurasi kedua, cara pemasangan 3.4 secara normal. Pada konfigurasi kedua ini, kita akan menciptakan sistem two-way aktif untuk bagian front plus rear plus subwoofer. Kalau kita lihat dari skemanya, kita menggunakan VPR 3.4 dengan built-in power 4x40 wattnya untuk menggerakkan tweeter dan midbus secara independen. Ini bisa dilakukan karena front dan rear-nya itu memiliki yang namanya crossover ban pas
untuk kita maksimalkan, di mana kita bisa menciptakan pemotongan filter sama mid bass dengan sangat akurat menggunakan PPR 3.4. Lalu untuk speaker belakangnya kami itu menggunakan built-in power milik dari head unit standar. Ingat, di sini kita masih menggunakan jalur kabel plug and play. Ini adalah alasan kenapa kita membuat video dari VPR 3.4 ini. Yang datang kepada kami itu adalah mobil yang sudah memasang VPR 3.4 dengan konfigurasi yang kita ciptakan seperti ini kemarin. Makanya kita merasa kalian itu masih perlu informasi tambahan untuk mengetahui bagaimana cara VPR 3.4 itu bisa dimaksimalkan di mobil kalian. Langsung dilanjutkan kembali ke papan. Untuk jalur subwoofernya kita sama seperti jalur konfigurasi pertama. Kita menggunakan output subwoofer dari VPR 3.4 untuk menjalankan. Di sini karena sistemnya itu lebih kompleks dan lebih akurat, tentunya kita butuh subwoofer yang lebih bagus grade-nya dari Venom, yaitu VX 8.2A, di mana subwoofer ini memiliki subwoofer dengan diameter 8 inci. Kalau kita lihat di dua sistem ini, kedua sistemnya itu menggunakan sama-sama kabel plug and play dan juga memanfaatkan built-in power dari si VPR 3.4 secara maksimal. Kami sangat merekomendasikan kalian untuk menggunakan dua cara ini untuk VPR 3.4 karena ini adalah cara yang paling murah dan juga yang paling baik untuk menciptakan suara yang bagus di mobil kalian. Begitulah cara pemasangan yang paling simple, cara yang normal untuk memasang 3.4 di dalam mobil kalian. Tentunya kalau kalian itu mau lebih maksimalkan, kalian bisa melakukan konfigurasi lain nih untuk memasang 3.4. Kita akan mengganti isi dari papan ini dan menjelaskan kepada kalian bagaimana cara memasang 3.4 secara hybrid menggunakan bantuan power 4 channel. Nah, sekarang kita akan masuk ke cara pemasangan hybrid. Nah, sebelumnya nih ada link di atas. Ini adalah video dari bagian pertama karena ini ada kaitannya. Di video yang pertama itu, saya menjelaskan mengenai keterbatasan dari VPR 3.4 di mana kalian itu tidak bisa menggabungkan menggunakan built-in power dengan RCA output sekaligus. Ingat, ini adalah keterbatasan yang dimiliki oleh 3.4. Cuman, menurut saya, 3.4 ini kecil-kecil cabai rawit sebetulnya. Prosesor ini tuh bisa digunakan untuk menciptakan sistem yang kompleks. Nih, kalau ngelihatnya aja, tanpa dijelasin, kalian pasti bingung, ini buat apaan semua nih. Oke, yuk, mari kita mulai. Sekarang skema hybrid yang pertama nih. Konfigurasinya adalah front, rear, dan sub. Kita lihat di sini ada front speaker, rear speaker, dan subwoofer. Sistem hybrid ini mengharuskan kalian itu menggunakan power 4 channel sebagai bantuan untuk meningkatkan tenaga dari 3.4. Di sistem hybrid 1, head unitnya masih head unit standar. Kita menggunakan kabel plug and play. Masuk ke dalam VPR 3.4. Rear speaker akan dijalankan dengan menggunakan built-in power channel 34 dari VPR 3.4. VPR 3.4 yang di sini lihat tersambung dengan rear speaker kiri dan kanan. Hanya itu bagian yang akan kita gunakan dari 3.4 untuk built-in powernya. Lalu kita akan menggunakan dua pasang RCA output, di mana output RCA 1 dan 2 masuk ke dalam power 4 channel. Di sini kita akan menggunakan power 4 channel Diablo. Lalu kita akan menggunakan channel 1 dan 2 dari power 4 channel ini untuk menjalankan speaker kiri dan kanan depan. Kita akan menggunakan speaker yang komponen sistemnya itu two-way dengan menggunakan pasif. Di sini ada pasif crossover, lalu pasif crossovernya tersambung dengan tweeter dan mid bass. Ini bukan sistem aktif, tapi masih bisa di TA dengan cukup baik. Dan channel 5 dan 6 output dari VPR 3.4 akan digunakan untuk masuk ke dalam channel input 3 dan 4 dari power 4 channel. Di channel itu akan dilakukan bridging untuk memberikan tenaga pada subwoofer 10 inci untuk menciptakan bass yang lebih kuat. Bayangkan, ini sistem yang cukup kompleks untuk kita menciptakan itu sistem yang
tenaganya lebih kuat. Tapi ini mungkin dilakukan dengan menggunakan VPR 3.4. Ini adalah konfigurasi hybrid yang pertama. Kemudian di sistem hybrid ini, kita akan loncat untuk menciptakan sistem yang lebih rumit lagi. Yaitu konfigurasi 3-way plus sub. Apakah mungkin menciptakan sistem 3-way menggunakan VPR 3.4? Nih caranya. Oke, akan saya jelaskan kepada para umat audio sekarang. Oke. Kita di sistem hybrid yang kedua, kita tidak boleh menggunakan head unit standar. Head unit harus kita ganti dengan head unit yang sudah dilengkapi dengan RCA output khusus untuk subwoofer. Kita harus mencari head unit yang sudah dilengkapi DSP, karena kita butuh head unit itu mengontrol subwoofer untuk urusan crossovernya nanti. Oke, contoh head unitnya seperti Kenwood seri 4 atau Pioneer seri 5 yang sudah ada output subwoofer, di mana menunya kita bisa menemukan crossover setting point untuk output subwoofer. Itu yang paling penting. Kemudian, dengan kembali menggunakan kabel plug and play masuk ke dalam VPR 3.4, kita akan menciptakan sistem 3-way. Di sini speakernya kita menggunakan 3-way black. Ini adalah speaker yang cukup fleksibel dari Venom. Dari VPR 3.4, built-in power akan kita gunakan untuk menjalankan tweeter dan mid-range. 40 watt, 40 watt, 40 watt, 40 watt. Hanya sampai titik itu kita menggunakan built-in power dari si 3.4. Jadi pada umat sekalian, kalian lihat nih, built-in power dari si VPR 3.4 itu sudah habis kan? Bagaimana caranya kita menciptakan sistem 3-way? Kita butuh satu buah lagi power channel. Power channel ini nanti akan digunakan dari jalur 5 dan 6 milik VPR 3.4 masuk ke dalam input 1 dan 2-nya. Dari sini kita bisa baru menjalankan bus. Dan bagusnya, meskipun tulisan pada badannya itu subwoofer out, tapi di dalamnya itu, di dalam software, dia itu bisa melakukan crossover point bandpass. Jadi kita bisa menciptakan bus untuk sistem 3-way. Jadi sudah selesai tuh sampai situ tuh. VPR 34 akhirnya tidak lagi mempunyai output yang diperlukan untuk menjalankan subwoofer. Kenapa tadi kita menuntut adanya head unit yang memiliki subwoofer output? Dari situ kita bisa masuk ke dalam input 3 dan 4 dari power channel. Disitulah kita baru bisa menjalankan subwoofer. Makanya tuntutan awal tadi kita harus mencari head unit yang sudah memiliki DSP dan juga fitur untuk mengontrol crossover. Lebihnya lagi, kalau kebetulan head unit itu juga sudah dilengkapi dengan TA, kita bisa mengatur TA untuk subwoofer biar bisa menciptakan sistem 3-way yang bagus dengan menggunakan 3.4. Jadi begitu, itu adalah penjelasan dari sistem yang rumit. Saya aja berpikirnya cukup lama kok. Tadinya kita itu tidak merasa yakin 3.4 itu bisa diekspansi sampai sedemikian rupa, tapi nyatanya bisa. Dan kita sudah buktikan. Jadi di sini nih masalahnya nih. Menurut kalian, para umat audio sekalian, sistem hybrid 2 ini rumit nggak sih? Kalau buat kami pribadi, ini sistem yang cukup rumit karena terkait dengan biaya, kita masih harus mengeluarkan dana lebih untuk beli head unit yang kira-kira 4 jutaan aja bakal keluar. Belum lagi power channel fan 120.4e. Ini kan sistem yang lebih advance, kita harus pakai power yang lebih bagus tentunya. Itu bisa 5 jutaan juga. Bayangkan, kalau kita mau menciptakan sistem yang lebih simpel buat hybrid 2, ya kenapa kita tidak menggunakan VPR 46 MK2? Dia kan sudah built-in 6 channel, powernya sudah built-in 6 di dalamnya. Jadi bakal lebih simpel. Tapi tetap kita masih menggunakan power untuk menjalankan subwoofer. Cuma seluruh input dan outputnya sudah tersedia di situ. Dia adalah DSP 8 channel.
Oke, itu 46 MK2. Kita masih membicarakan VPR 3.4. Ini adalah cara yang cukup riak menurut kami. Aduh, mohon dihindarkan. Kalian ada pilihan untuk menggunakan VPR 4.6 MK2. Dan tentunya ini adalah video informasi dari kami. Oke, para umat audio sekalian, udah nih, kita udah selesai menjelaskan sistem-sistem yang bisa kalian manfaatkan untuk menciptakan suara yang fleksibel di mobil dengan menggunakan VPR 3.4. Tunggu dulu, saya lupa. Tadi di penjelasan awal saya juga menceritakan bahwa ada satu lagi ya cara pemasangan, yaitu cara pemasangan pure DSP untuk 3.4. Waduh, tapi caranya ribet banget. Nggak gampang gambar ini tuh. Apalagi kalau kita nanti jelaskan satu lagi, kalian bakal tambah bingung para umat audio. Aduh, kalau kalian mau mencari tahu cara itu, kalian bisa datang konsultasi ke Poison Store di MDK. Kita nggak akan pelit-pelit ilmu, kita akan jelaskan pada kalian. Cuman kayaknya cukup sampai sini aja video dari Poison untuk bagian kedua yang menjelaskan mengenai prosesor di tomat VPR 3.4. Jangan lupa tentunya kalian subscribe untuk mendapatkan video yang ketiga. Dan kalau kalian suka dengan video ini, berikan kami like. Kalau ada komentar, jangan lupa tulis di kolom komen, atau pertanyaan juga di kolom komen. Dan share video ini kepada umat-umat audio yang lain kalau kalian merasa dia membutuhkan ilmu untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana cara pemasangan VPR 3.4. Jangan cara masangnya ngaco. Kemarin itu banyak yang ngaco. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video yang ketiga ya. Cut!